Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herian. Ini kita akan kembali mengenai video dari Yus Prasetyo yang berjudul Mulut Bau Kainama. Ya, kita akan guys, betul kayak judulnya. Mulut bau kainama. Kita akan langsung nonton videonya, besok akan kita komentar guys. Tadi di pembukaan Riko sampaikan bahwa saya sering nonton Ustadz K, dan Ustadz K ini ada di posisi sebagai yang komparatif religion. Ya, perbandingan agama atau apa? Persamaan atau perbedaan Islam gitu-gitu. Sebetulnya gini, dengan segala rasa hormat ya Riko salah. Oh. Saya nggak pernah banding-bandingkan Kristen dengan Islam. Mohon maaf. Yang ketiga, ya, yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Yang disebandingkan itu adalah sebenarnya bukan Islam dan Kristen, tapi dalam hal Alkitab dengan Al-Quran. Sehingga mau nggak mau, jadi Islam dan Kristen itu adalah turunan dari Alkitab dan Al-Quran. Ingat, Islam itu sumbernya Quran, Kristen sumbernya Alkitab. Jadi mau nggak mau ketika bicara tentang Quran dan Alkitab akan ngomong juga tentang Islam Kristen, itu poinnya guys. Tapi fokusnya bukan kepada itu, tapi kepada Alkitabnya. Makanya dia selalu memakai Alkitab dan Quran gitu kan. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Saya nggak banding-bandingin. Kalau komparatif yang tadi antum bilang, iya. Berarti jika kita lihat dari sini, saya enggak. Coba periksa video saya, dimanapun itu. 2. Silahkan perhatikan semua. Sekali lagi saya ulang, silahkan perhatikan semua video saya. Tidak ada yang saya menghina, menjelek-jelekan, mengunderestimate, insulting, degrading. Enggak ada. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Gini ya, maka kita pahami bahwa menjelekkan, menghina itu masuk termen ketika ngomong tentang sesuatu yang memang nggak bisa diubah, memang bawaan dari lahir. Contoh, ada orang cacat dari lahir, ada orang yang memang penyakitan, ada orang yang miskin, ada orang yang memang kondisi dia waktu itu dia nggak bisa pilih. Seketika orang miskin nggak bisa pilih jadi kaya, nggak bisa, itu takdir. Tapi kayak misalnya orang yang dalam kesesatan, dia salah, itu bisa milih jadi benar seketika, ngerti nggak? Orang yang mencuri, dia bisa langsung jadi nggak mencuri dengan gampang gitu. Tinggal dia mencuri, selesai. Tapi orang miskin nggak bisa disuruh kaya, langsung nggak bisa. Orang cacat nggak mungkin langsung disuruh sembuh, nggak mungkin. Jadi penghinaan itu masuk ke dalam kategori, menjelekkan itu adalah kategori yang orang itu nggak bisa berubah dalam waktu cepat atau dalam artian memang takdir gitu. Bisa diubah, contoh kayak miskin, jelek, memang disuruhnya kan, atau cacat. Tapi kalau dia sesat, memang salah, itu bukan menjelekkan, menghina. Karena ini adalah ngomongnya tentang dakwah, sesuatu yang bisa diubah gitu, dari benar, dari salah jadi benar gitu guys. Itu harus dibedakan ya. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung, bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua. Jadi yang dihina atau diejek itu sendiri itu adalah logikanya, bukan orangnya. Ada kok punya logika seperti itu gitu loh, ngerti ya? Itu bukan suatu hal yang penghinaan atau penjelekan yang tidak dibolehkan gitu guys. Beda. Orang tidak disindir, tidak dihina logikanya, tidak akan pernah keluar dari kesesatan gitu loh. Ya. Beda dengan kalau Anda menghina kemiskinan. Dia mungkin keluar dari kemiskinan karena itu udah takdirnya. Nggak mungkin langsung kaya. Itu butuh proses. Ini adalah kalau kita ingin itu logikanya, ya itu nggak masalah. Karena itulah cara kita tuh untuk mengeluarkan orang dari kesesatan gitu kan, untuk pada orang dari jalan yang salah ke jalan benar gitu guys. Itu masalah. Tapi kalau ada yang suatu kayak jelek itu salah, nggak salah. Jelek cantik itu bukan suatu yang salah ya.
jelek salah bukan, jati benar bukan, atau cacat atau nggak cacat itu kan sesuatu yang benar salah, beda. Tapi kalau ngomong sesuatu yang benar salah itu beda lagi. Ini adalah kita boleh melakukan apa dan tidak boleh disebut sebagai kehinaan atau kejelekan kepada sesuatu yang memang dari salah ke benar atau benar salah. Tapi kalau sesuatu yang bukan benar salah kayak cacat, kayak jelek, kayak miskin itu nggak bisa guys, disamakan dengan yang tadi itu gitu kan. Ya, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz. Lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun. Ini sedang memainkan logika sebenarnya. Logika yang dipakai untuk meyakini itu atau menafsirkan itu dengan yang ini itu guys, logika pikirnya gitu kan. Tahun waktu itu. Disetubuh oleh astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anaknya. Yang namanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan. 3. Dan setiap saya kutip ayat Bible, saya tidak pernah bilang itu salah. Mohon maaf. Yang ketiga, yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. 4. Jadi ayat dikandung oleh Roh Kudus itu adalah masalahnya bukan ayatnya salah. Mereka mengartikan beda. Anak dikandung Roh Kudus itu maksudnya adalah anak itu adalah disampaikan oleh Roh Kudus, itu maksudnya guys. Beritanya dari Roh Kudus gitu loh, bahwa kamu akan melahirkan laki-laki. Jadi mereka mengatakan sebagai anak itu dari Roh Kudus dalam artian persetubuhan itu masalah. Jadi ini masalah tafsir. Ya harus mengerti ya kalau Ustaz Imam itu sedang ngomong tentang masalah tafsirnya, keyakinannya, logiknya, bukan ayatnya. Jadi tidak sedang menanyakan ayat, tapi orang yang menafsirkan ayat itu dengan logika yang salah guys, itu masalahnya gitu kan. Setiap video saya itu saya selalu bilang, saya dengan segala kepenuhan hati saya hormat kepada saudaraku yang non muslim. Enggak menghina, bos, kita baca doa. Enggak ada penghinaan di sini. Ini justru memuliakan. Belum tentu kalau saya nggak ngomong gini Ustaz tahu doa ini. Ustaz, kalau saya nggak ngomong Ustaz tahu doa ini. Ini namanya justru mempromosikan mereka atas kegoblokannya mereka. Maaf. Yang tadi Tuhan Yesus disebutkan itu lahir dari hasil persetubuhan. Ini Louis ini mana komentarnya? Dia yang putar video ini sebenarnya saya tanggapi loh guys. Video itu di mana ini, ya kan? Tapi itulah. Harusnya dia kan komentari gitu kan. Jangan hanya putar-putar video aja gitu kan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan kembali membahas untuk meluruskan pengajaran yang keliru dari tokoh-tokoh agama yang mencoba membahas tentang Kristen tapi keliru gitu loh. Maksudnya pandangan Kristen tuh nggak gitu, tapi mereka anggap pandangan Kristen tuh seperti itu. Dan ini adalah sebuah kesalahan. Dan saya sebagai orang Kristen, tentunya saya wajib dan berhak untuk meluruskannya. Karena itu adalah ajaran saya. Kali ini yang ingin saya luruskan adalah berkenaan tentang sebuah tuduhan yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah hasil dari hubungan gelap atau persetubuhan antara Yusuf dan Maria. Jadi kayak gitulah ya. Padahal kan dalam Kristen sebenarnya nggak berpandangan seperti itu, tetapi tokoh agama ini mengatakan hal demikian. Mari kita langsung aja nonton videonya. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Yang tadi Tuhan Yesus disebutkan itu lahir dari hasil persetubuhan dan dia lahir dari anak darah Maria. Ya, jelas ya di situ bagaimana tokoh agama ini mengatakan bahwa Yesus tuh hasil dari persetubuhan antara Yusuf dengan Maria. Nah teman-teman gini, ini adalah sebuah pandangan yang sangat keliru, bahkan di agamanya Bapak ini pun tidak berpikir seperti itu.
begini, masalahnya adalah kenapa begitu? Karena banyak Kristen meyakini bahwa Yesus itu adalah anak kandung gitu, anak bahkan bapak itu sendiri gitu. Jadi ada semacam hubungan yang sekeluarga gitu ya, satu darah gitu. Bahwa Yesus adalah beda dengan kita. Kalau Kristen meyakini Yesus sama dengan kita, anak-anak yang bukan anak kandung atau bukan anak biologis, itu berarti nggak ada masalah. Nanti nggak bedanya. Dalam kitab itu kita semua disebut sebagai anak-anak Allah. Di anak-anak Allah itu ada banyak dalam kitab. Nah, masalahnya Yesus itu anak Allah yang beda. Itu masalahnya, guys. Ya, Yesus itu lebih ke arah anak biologis atau bahkan dia adalah bapak itu sendiri. Itu masalah situ, guys. Perbedaan antara Yesus dengan kita. Pas sama anak Allah itu kan. Cuma kita diartikan sebagai anak Allah dalam artian analogi, perumpamaan. Tapi Yesus adalah anak Allah yang betul-betul kandung. Betul bahkan Allah itu sendiri. Itu masalah, guys, yang harus dipahami, ya kan? Dalam pandangannya, agamanya Bapak ini pun, dia mengatakan sebenarnya bahwa dia lahir dari Maryam yang mana tidak memiliki seorang bapak. Karena itu adalah karya dari Tuhannya sendiri. Nah, di dalam Kristen juga tidak ada yang sama sekali mengatakan bahwa Yesus ini adalah hasil hubungan antara Yusuf dengan Maria. Hasil hubungan jasmani maksudnya. Nah, apakah ada buktinya tentang hal ini? Masalahnya, Anda membuat silsilah. Ingat, silsilah Yesus adalah bapaknya Yusuf, ibu Maria. Itu masalahnya. Paham nggak? Ngerti nggak dia masa itu? Contoh ya. Ada anak di kampung saya ini, ibunya adalah B misalnya. Tapi bapaknya nggak tahu siapa. Nggak tahu tes bapaknya, guys. Di tes DNA nggak ketahuan. Bahkan nggak ada DNA-nya gitu. DNA ibunya nggak ada. Di bapaknya nggak ada. Oh, tiba-tiba dibuat silsilah nih. Si B, anaknya si B adalah anaknya si B dan anaknya Bapak Rudi. Artinya orang akan menilai bahwa oh ini berarti kalau anaknya Bapak Rudi berarti darahnya Bapak Rudi, gitu nggak logikanya? Makanya jangan pernah buat silsilah, itu masalahnya. Pertama, Tuhan kok punya silsilah? Nggak mungkin Tuhan punya silsilah. Kedua, jelas saya udah kata Bapak, kok bisa disebutkan kepada Yusuf? Itu masalahnya, guys. Makanya jangan buat sesuatu yang bertentangan, yang aneh-aneh, jangan. Kalau Yesus menjadikan tanpa ayah, atau Bapak ya sudah. Jangan bikin silsilah gitu. Karena dia Tuhan kan, bukan orang kan, bukan manusia kan. Artinya nggak mungkin punya silsilah gitu. Atau kalau memaksa juga, buat ibunya saja sudah. Jangan tarik sampai ke atas, jangan gitu. Itu gak pikir ya. Ya tentunya ada. Kita akan coba untuk belajar dalam hal ini supaya kita tidak salah paham ya tentang. Jadi secara nggak sadar mereka telah melakukan itu. Secara nggak sadar gitu. Makanya kalau Anda mau sadar ya Anda harusnya buang itu. Jangan ada lagi buat silsilah tentang Tuhan atau buat tentang sesuatu yang silsilah memang orang tuh nggak ada silsilahnya. Kok nggak ada bapaknya gitu kan? Kalau ada buatkan silsilah. Karena silsilah itu kan diambil dari garis keturunan laki-laki, guys, bukan perempuan. Begitu mungkin di beberapa tempat seperti Sumatera Barat itu memang dari garis ibu ya. Tapi kebanyakan itu dari garis ayah, guys. Jadi sudah punya ayah, artinya dia nggak punya silsilah, guys. Lagian kan dia Tuhan gitu kan. Tuduhan semacam ini. Kita langsung masuk aja dalam kitab Matius pasal 1 ayat 18. Dikatakan sini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf. Nah, yang harus dibarisbawahi adalah bertunangan. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, when as his mother Mary was espoused to Joseph. Nah ini, kata ini adalah bertunangan ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya ya, di mana dikatakan mnesteuteises ini ya. Nah dia itu memakai verb participle aorist pasif. Mau bertunangan, mau menikah, faktanya itu kan anak yang tidak hasil hubungan dari Maria dan Yusuf. Artinya nggak ada silsilah dia ke Yusuf, nggak ada, guys. Genitif feminim singular dari kata mnesteuo. Nah ini mnesteuo ini berarti dia sedang become engaged atau dia bertunangan. Dalam budaya Yahudi bertunangan
dikatakan di sini mereka sudah semacam sebenarnya sudah seperti suami istri sehingga bisa bercerai. Tetapi mereka ada pengecualian. Mereka itu dalam masa pertunangan tidak boleh berhubungan jasmani. Itu yang paling penting kita harus tahu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini jelaslah bahwa sebenarnya Maria ibunya Yesus itu bertunangan dengan Yusuf. Mereka masih bertunangan, tapi ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebelum, kata sebelum di sini ya. Nah ini, mengandung dari Roh Kudus. Ini bahaya kata-kata ini gitu, ya kan? Orang bisa menginterpretasikan lain gitu. Ia mengandung, misalnya gini, wanita itu mengandung dari Bobby. Orang mengatakan apa? Itu mereka tuh bermain gitu, bercinta gitu kan? Ngerti nggak? Itu masalah kata-kata itu gitu. Makanya ini kan kesaksian Matius. Makanya itu bahayanya kalau manusia yang bersaksi, bukan firman Tuhan. Sehingga kata-kata bisa salah gitu. Ya, mengandung dari Roh Kudus. Artinya sama Anda bilang bahwa wanita itu mengandung dari Louis. Artinya Louis bercinta dan punya anak dari hasil hubungan itu, yaitu anak itu. Itu masalahnya di situ, guys. Makanya dikatakan bahwa itu tadi, bahwa ada persinahan antara Roh Kudus dengan Maria. Karena mengandung dari kalimat mengandung dari Roh Kudus itu sama dengan mengandung dari Louis. Artinya Louis adalah pelaku yang menghamili dan membuat wanita itu mengandung. Dalam hal ini adalah Roh Kudus yang menghamili dan membuat wanita itu mengandung, guys. Itu kalimat yang berbahaya. Itulah bahayanya kesaksian manusia. Makanya akan bahaya kalau kita suci itu berisi kesaksian manusia yang banyak salah dan hilafnya, guys, ya kan? Dikatakan sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi mereka sebelum melakukan hubungan jasmani atau suami istri, itu Maria sudah mengandung, teman-teman. Jadi kalau ya masalahnya mengandung dari siapa? Roh Kudus. Lalu dari siapa? Dari Louis. Artinya Louis dan Roh Kudus itu tentu yang memberi andil atas mengandungnya wanita tersebut, guys. Itu masalahnya. Kalau dibilang bahwa Yesus itu adalah hasil hubungan antara Maria dengan Yusuf secara fisik, itu jelas. Ya karena ada silsilah tadi. Ini baik silsilah maupun ayat tadi itu sama-sama membingungkan. Apakah Yesus adalah mengandung dari Roh Kudus, atau Yesus itu adalah anak dari silsilah, berarti kan silsilah itu kan anak kandung. Anak kandungnya dari Yusuf, guys. Itu sama-sama membingungkan gitu kan. Makanya yang buat hal yang begitu. Islam itu simple. Yesus itu tidak ada silsilahnya. Dan dia bukan dari dikandung dari Kudus, nggak ada istilah gitu. Makanya kita yakin bahwa Yesus hanyalah anak yang diberikan secara ajaib mujizat oleh Tuhan, guys. Selesai dari situ, titik. Nggak ada yang aneh-aneh gitu kan. Jelas pengajaran yang keliru. Seperti yang dibilang oleh tokoh agama tadi, yang mana dia mengatakan bahwa Yesus itu hasil dari hubungan Yusuf dan Maria. Ini jelas terpatahkan dengan ayat yang ini. Kenapa? Karena memang sebelum mereka hidup bersama, bahkan Maria sudah mengandung. Nah, kalau kita lihat, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Bukan Roh Kudus menghamili Maria, teman-teman. Tetapi kalau kita lihat di sini ya, kalau dalam bahasa apa sih arti mengandung dari Roh Kudus? Kan sama dengan mengandung dari Louis. Artinya, Louis punya andil membuat wanita itu mengandung, guys. Roh Kudus punya andil untuk membuat Maria mengandung. Kan gitu. Kalau kita pahami dengan bahasa yang baik dan benar, guys, ya kan? Bahasa Yunania dikatakan prin before suneltein, yang artinya adalah to come together, hidup bersama-sama, mereka hidup bersama-sama. Ternyata dikatakan di sini engastri exousa, yang artinya adalah kandungan itu keluar dari Roh Kudus, pneumatos agio, yang artinya dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakan sehingga Maria mengandung. Bukan dalam arti Roh Kudus ini menghamili Maria. Paham ya sampai sini ya? Bukan.
mengandung dari Roh Kudus itu apa artinya, Luis? Mengandung dari Luis berarti Luis yang mengerjai wanita itu gitu kan. Makanya kalimatnya itu, itulah bahayanya kesalahan manusia. Bisa buat kalimat seperti itu yang kita maknai begitu. Memang gitu maknanya, mau bilang apa lagi? Wong gitu bahasanya kok ya kan. Jadi salahkan si penulis Alkitab. Kenapa dia membuat bahasa seperti itu? Sehingga orang mengasumsikan bahwa mengandung dari Kudus berarti sama dengan mengandung dari Luis. Artinya Luis dan Roh Kudus berperan untuk membuat wanita itu mengandung, guys. Gitu loh. Berarti Roh Kudus berhubungan kemudian dengan Maria, kemudian Maria ini mengandung Yesus, bukan? Dari Islam itu simple, ya. Yang membuat wanita yang mengandung yaitu Tuhan, bukan Roh Kudus, bukan Yusuf, gitu loh. Simple. Karena kalau Tuhan yang membuat begitu, artinya nggak mungkin Tuhan itu aneh-aneh dengan Maria. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Yang makhluk adalah Yesus dan Roh Kudus. Roh Kudus malaikat, Yesus manusia. Kalau Tuhan nggak mungkin, dia membuat sesuatu tinggal bilang saja, kun fayakun jadi. Kalau malaikat nggak bisa begitu, Yesus nggak bisa begitu. Itu intinya, guys. Jadi kalau malaikat kalau Tuhan ada melakukan seperti itu, tidak ada yang bisa menuduh Tuhan itu bahwa dia memang betul-betul mengandung dalam artian bercinta dengan wanita itu. Tapi kalau ada sebuah kata mengandung itu darinya itu kepada orang selain Tuhan, itu bisa diartikan sebagai orang itu memang menggauli Maria itu, guys. Gitu. Tapi itu karya dibuat oleh Roh Kudus dengan kuasanya, karena Roh Kudus adalah Allah, begitu. Jadi berbeda dengan konsep Hercules. Hercules itu kan Zeus ya. Zeus dia kawin dengan manusia. Roh Kudus bukan Allah ya. Ingat ada 3 yang memberi kesaksian, yaitu Allah, Yesus, Roh Kudus. Kalau ngomong tentang Roh Kudus, ada 7 Roh Kudus, pasti bukan 7 Allah. Pasti ada 7 sesuatu yang lain. Ada 7 Yesus, berarti ada sedang 7 bukan Allah atau Roh Kudus. Jadi itu adalah 3 yang berbeda, guys. Yesus bukan Allah, bukan Roh Kudus gitu. Kalau mereka satu, mereka adalah satu satu bagan, Tuhan, malaikat dan nabinya. Bukan satu oknum, bukan, karena oknumnya 3. Satu di surga, yaitu Allah surga, Yesus bumi, dan Roh Kudus tadi mana. Ada yang kolom komentar saya tuh komen, guys, bahwa ada harus menyamakan. Saya bilang analogi antara Allah, Yesus dan Roh Kudus sama seperti ayah, ibu, dan Anda. Ada 3 oknum, tapi satu. Enggak. Dibilang itu sama kayak analogi roh, tubuh, dan jiwa. Dibilang enggak, karena roh, tubuh, dan jiwa ada satu tempat. Roh saya, tubuh saya, jiwa saya satu tempat. Tapi kalau Allah, tempatnya lain. Allah di surga, Yesus di bumi, Roh Kudus di mana? Itu sama dengan ibu Anda tadi pasar, ayah Anda itu di kantor, Anda di rumah. Itu jadi ada 3, guys. Itu satu keluarga, itu lebih cocok dibandingkan dengan memasarkan antara satu tubuh tuh, guys. Enggak, itu adalah 3 oknum ya, bukan satu oknum. Manusia, kemudian lahirlah Hercules yang setengah Tuhan, setengah manusia. Setengah dewa, setengah manusia. Tetapi Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia, karena dia adalah Allah yang mengambil rupa menjadi seorang manusia. Nah, ada yang mengatakan bahwa Allah tidak berubah, dan Allah bukan manusia, juga bukan manusia. Artinya Allah itu tidak pernah berubah di apapun, dan Allah itu bukanlah manusia atau manusia. Karena kalau Allah manusia, berubah manusia, kalimatnya adalah Allah adalah manusia, juga manusia. Sama kayak bilang bahwa Bruce Wayne adalah Batman, Raken adalah Superman, artinya mereka berubah. Atau ulat adalah kepompong, pompong adalah kupu-kupu, mereka berubah. Kalau tidak berubah, sama seperti kalimat seperti kucing bukanlah monyet, karena kucing tidak pernah menjadi monyet. Atau Bruce Wayne bukanlah Superman, karena Bruce Wayne tidak pernah berubah jadi Superman. Itu, guys, pikir-pikirnya gitu kan. Bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Yesus bukanlah hasil hubungan antara Yusuf dengan Maria, yaitu kita lihat ayat selanjutnya. Di ayat selanjutnya dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Jadi di sini Yusuf tidak mau mencemarkan nama baik dari istrinya. Karena kenapa? Karena kalau dipublikasikan dan kemudian Maria ini dia hamil di luar nikah, dalam perspektif pandangan orang pada waktu itu kan bilang istrinya, mereka sudah nikah. Gimana sih di sini? Tadi itu, guys, sudah nikah. Ketika Yesus bilang bahwa Maria istrinya, berarti sudah nikah. Kok bisa dikatakan bahwa
Dipublikasikan belum nikah. Udah nikah loh itu Luis, ya kan? Istri, bukan tunangan lagi. Kalimatnya istri, ya, bukan tunangan. Maka Maria pasti akan malu. Bahkan mungkin bisa jadi dirajam batu dan lain-lain. Yusuf nggak mau terjadi dengan... Nah itu tahu ya, dirajam batu. Kok bisa dia meyakini Yesus itu lahir di kandang domba di kota Bethlehem? Kan kalau ketahuan bahaya. Apalagi dia bilang dia Yesus lahir di palungan. Palungan di tempat beribadahnya orang-orang pendeta dan jemaahnya. Itu kan lebih bahaya lagi. Mereka orang-orang taat yang akan menghukum rajam batu itu guys kepada Maria. Makanya nggak masuk akal kalau Yesus itu lahir di kandang domba, nggak masuk akal. Di kota nggak mungkin. Masuk akal lagi Islam yang mengatakan Yesus itu lahir di pohon kurma yang jauh dari pemukiman penduduk, sehingga tidak ada yang mengetahui kelahirannya. Nah nanti setelah lahir Yesus baru dibawa pulang, dan itu jadi kewajiban, di mana ketika mereka bertanya kepada Maria, jadi kalau Maria itu bisa jawab, mereka rajam batu itu kan, karena mereka akan menghukum. Tapi kan ada mukjizat kewajiban, di mana anak itu bisa bicara, sehingga orang yakin bahwa ini mungkin manusia biasa, ini masih nabi. Karena mungkin itu bicara, akhirnya mereka tahu ini memang benar apa yang sama Maria, bahwa dia tidak berzina. Inilah karya Tuhan, itu logikanya guys. Nah ya kan, berarti logikanya mungkin kalau memang tertulis di mungkin di rajam batu, dia tuh dilahirkan di kandang domba di kota, nggak mungkin guys. Pacarnya ini atau tunangannya ini, sehingga dia menceraikan secara... Ya, apalagi dia bilang itu waktu itu sebelum ke kandang domba tuh dia tuh sempat mencari penginapan. Itu nggak mungkin lagi. Orang lagi hamil mencari penginapan itu bahaya kalau ketahuan naik ke situ. Hukuman rajam batu bahkan sampai mati gitu kan. Itu sih nggak ngerti guys ya. Dia tahu ada kondisi itu kalau ketahuan bakal rajam batu, tapi dia berani mengatakan logika yang mengatakan yang nggak logis, yang mengatakan bahwa Yesus tuh mencari penginapan, Maria mencari penginapan untuk melahirkan Yesus. Berarti sekali dia kan. Berarti sekali dia mau dirajam sampai mati gitu kan. Nah itu logika yang aneh ya. Jadi masuk akal dia tuh mereka di bawah pohon kurma yang jauh dari pemukiman, sehingga dia aman dan tidak ketahuan kalau dia tuh memang punya anak yang di luar nikah guys. Meskipun dengan cara yang baik, yaitu dari karya Tuhan, bukan memang hasil dari hubungan zina dengan manusia guys. Diam-diam. Kalau memang Yesus ini hasil hubungan antara Yusuf dengan Maria, maka Yusuf tidak akan menceraikan dia. Karena dia tahu, oh ini anakku. Kenapa? Karena dia yang tahu dia berhubungan mungkin dengan Maria. Dia tahu kalau itu anaknya. Tetapi di sini Yusuf tidak tahu bahwa... Ya Yusuf itu harusnya menentang itu silsilah itu. Tapi Yusuf tentu waktu sudah meninggal guys ya. Ketika silsilah itu dibuat ya oleh bapak gereja, Yusuf sudah meninggal ya. Kalau dia tahu dia masih protes. Ini Yesus ini kan bukan anakku. Kenapa kamu masukkan silsilah? Kan gitu logikanya gitu kan. Maria itu mengandung. Kita Luis mengakui bahwa Yusuf tidak mengakui Yesus sebagai anaknya karena bukan hubungan Maria. Artinya kalau Yusuf hidup dia pasti akan menentang silsilah itu. Ini bukan anakku kok, kalau pernah berhubungan sama Maria gitu kan. Nah, tapi kenapa silsilah dibuat gitu kan? Setelah tahu dia kaget dan dia pasti yakin bahwa ini bukan anak dia karena dia tidak pernah berhubungan dengan Maria. Kemudian Yusuf menceraikan diam-diam. Nanti ya ini kalau Yusuf sekarang lebih kaget lagi ya. Oh ternyata ada silsilah Yesus ke arahku loh gitu. Ternyata aku bapaknya Yesus loh. Dan kata dia tentang bahwa Yesus itu bukan anaknya gitu kan. Karena dia nggak pernah merasakan hubungan dengan Maria gitu kan. Sekarang dia pasti akan lebih kaget lagi gitu kan dengan silsilah itu. Yang pertama, kedua dia heran kok. Katanya Tuhan, pada silsilah gitu kan. Aneh guys, aneh sekali. Akan terjadi pertanyaan loh, kalau cerai berarti udah suami istri dong? Enggak. Jangan melihat Alkitab dari perspektif kita di Indonesia. Orang yang menikah cerai, orang yang tunangan tidak cerai, batal menikah. Tapi dalam budaya orang Yahudi, seorang yang sudah bertunangan seperti saya katakan. Jadi bilangnya adalah menceraikan dan istri itu artinya sudah nikah guys ya. Maka jangan heran. Istri loh, istri itu kan berarti sah, istri. Suami istri itu beda dengan tunangan. Tunangan disebut sebagai suami istri, tapi calon suami istri. Itu kalau istri berarti sudah nikah. Dan apa ini dikatakan bahwa menceraikan berarti sudah nikah guys. Akan tadi sudah seperti suami istri, bedanya mereka belum hidup bersama. Mereka belum melakukan hubungan jasmani.
Kalau sudah seperti suami istri, artinya sudah berhubungan badan. Gimana sih? Esensi suami istri itu adalah berhubungan badan, Luis. Ngerti nggak? Makanya dikatakan bahwa melakukan hubungan suami istri. Mereka hubungannya sudah seperti suami istri. Artinya itu ngomongnya gitu. Jadi ketika ada kalimat mengatakan bahwa mereka berhubungan sudah seperti suami istri. Artinya ya mereka melakukan itu. Itu loh lucu pikirnya. Sampai sini paham ya? Bukti selanjutnya dia Orang paham, ada yang nggak paham gitu kan? ayat selanjutnya itu dikonfirmasi oleh malaikat sendiri tentang sebenarnya siapa bayi dalam kandungan Maria ini. Kalau dalam Matius 1 ayat 20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Malaikat Tuhan, guys. Roh Kudus itu malaikat Tuhan. Ngerti nggak? Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut namanya dari istrimu, sebab anak yang dalamnya karena Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah malaikat Tuhan. Ingat. Roh Kudus itu adalah malaikat Tuhan. Ini malaikat Tuhan yang datang kepada Maria itu datang juga ke dalam mimpinya Yusuf dan mengatakan bahwa anak yang kandungannya adalah dari Roh Kudus gitu. Ngerti nggak? Jadi agak aneh lagi kalimat ini gitu kan? Kok bisa dari Roh Kudus kandungannya gitu? Artinya Roh Kudus yang menghamili gitu. Makanya kayak gini, anak yang dalam kandungannya adalah dari Louis. Kalau Tuhan nggak begitu, Tuhan nggak mungkin dituduh sebagai menghamili. Tapi kalau malaikat, manusia bisa. Makanya inilah kalau misalnya kalau kesaksian manusia itu bahaya guys, ya bisa salah kata-katanya gitu, ya. Malaikat itu tidak mungkin masih mungkin untuk menghamili ya, kayak manusia juga. Tuhan nggak mungkin, kan Tuhan itu tinggal menciptakan saja gitu ya. Cuman makanya kalimatnya kok bisa kandungannya dari Kudus, kenapa gitu Bang? Mungkin itu beritanya mungkin ya. Kalau dimaksud adalah anak adalah dari Kudus sudah beritanya, oke. Tapi kenapa dikatakan dari beritanya gitu? Karena ini rancu guys. Kalau dari katakan cuman kandungannya adalah dari Kudus sama kayak kandungan kita itu adalah dari Louis, artinya Louis yang menghamili gitu loh. Itu loh guys. Jadi ini ada kalimat yang sangat rancu sekali kan, yang bisa diatasikan seperti itu guys. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, teman-teman, dikatakan togar en auto geneten, yang artinya yang ada di dalam itu adalah sesuatu yang terjadi ek pneumatos estin agio, sesuatu yang terjadi yang mana berasal dari pneumatos estin agio, yang artinya berasal dari Roh Kudus gitu. Iya, asalnya itu maksudnya apa gitu? Karena Roh Kudus itu bukan Tuhan, artinya ya itu tadi ada sesuatu yang diambil dari Roh Kudus untuk namanya kan dari, berarti kan dari situ asalnya gitu guys. Ada sesuatu diambil sehingga menjadi dari situ guys. Yang namanya Roh Kudus ya berarti bukan roh jahat, tidak ada dosa di dalamnya. Roh Kudus berarti tidak berdosa. Ya kan, makanya malaikat itu nggak dosa. Makanya betul itu Roh Kudus malaikat Tuhan, bukan Tuhan guys. Malaikat Tuhan. Yang mana roh itu memang roh Allah. Yang mana karya dari Roh Kudus ini mengakibatkan adanya kandungan. Roh Allah. Allah itu tidak ada sama, serupa, sebanding, serumpama apapun. Roh Allah maksudnya roh ciptaan Allah. Roh milik Allah, bukan Allah itu roh, bukan guys ya. Mobil Louis, apakah Louis mobil? Monyet Louis, apa Louis monyet? Tidak, tapi monyet mobil punya Louis. Roh saya, apakah saya roh? Bukan, roh milik saya guys. Roh yang saya miliki atas pemberian Tuhan guys. Itu lebih pikirnya. Atau adanya bayi di dalam kandungan Maria. Nah, ini dikonfirmasi sendiri oleh malaikat. Makanya dikatakan di sini tauta de auto entumetentos ido angelos kurio. Nah, angelos kurio yang artinya dari Tuhan, malaikat yang dari Tuhan, bukan malaikat yang berasal dari setan kan gitu. Malaikat dari Tuhan. Malaikat dari Tuhan mengkonfirmasi sendiri bahwa yang ada dalam kandungan Maria ini dari Roh Kudus. Dan ini yang membuat akhirnya Yusuf beriman dan percaya.
oh ternyata ini bukan hasil dari hubungan gelap. Oh ternyata Yesus ini bukan hasil dari hubungan jasmani, tapi itu adalah karya, perbuatan atau mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri. Selain itu Yusuf juga diberitahu ini bahwa dia itu akan diberi nama Yesus. Dan kenapa dikasih nama Yesus? Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nggak mungkin ya, dia anak orang Israel kok namanya nama Yunani atau Romawi, nggak mungkin ya. Nama makanya dia kita tuh ada baca juga ya, yang aslinya itu adalah ada yang dia tuh namanya Esau, Isa gitu kan. Jadi itulah bedanya kita dengan mereka. Kita nama tuh nggak diganti. Allah ya Allah, Muhammad, Musa, Isa. Mereka tidak. Ada Esau, Yesus, ada Saul, ada Paulus, guys, gitu kan. Jadi memang rancangan ini sudah dirancangkan sejak kekekalan, dirancangkan bahwa Yesus ini, Mesias ini datang, yang mana menyelamatkan manusia dari dosa. Dari sini Yusuf langsung tahu, oh benar, ini berarti Mesias. Yang nggak ada situ ngomong tentang dosa, nggak ada, nunggu dosa nggak ada, ya tidak ada guys. Jadi tidak satupun dari Yusuf Maria diberitahu tentang hal itu, gitu kan. Dijanjikan oleh Tuhan selama ini ada dalam diri Maria. Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Guys ya, jadi gini ya, maksudnya menyelamatkan dosa itulah mereka kan tahu bahwa mereka tuh akan diajak untuk dia berdosa lagi gitu. Ini sama kayak dia yang akan menyelamatkan mereka dari maksiat mereka. Artinya bukan dia tuh memberikan mereka tuh maksiat atau menanggung maksiat mereka, tidak, tapi dia akan dilepaskan dari maksiat, ngerti ya? Jadi ketika mereka tuh akan dilepaskan dosa, sama dengan kalimat seperti mereka akan dilepaskan dari maksiat mereka, mereka akan dilepaskan dari mencurinya mereka akan dilepaskan dari mabuknya mereka. Artinya mereka tuh akan keluar dari dosa mereka akan menjadi manusia tidak dosa lagi, tinggal meninggalkan dosa itu, tinggal meninggalkan memabukkan itu, tinggal meninggalkan pencurian itu, guys. Itu intinya, bukan ditebus, bukan. Ada di situ tidak ada maksud dikatakan menebus, tidak ada, atau ya semacam menebus gitu, tidak ada. Tapi memang betul-betul mereka tuh mau diajak keluar dari dosa, agar lagi melakukan dosa gitu, guys. Fakta yang menarik lagi yaitu dalam Matius pasal 1 ayat 23 dijelaskan di situ bahwa Maria sekalipun dia sudah mengandung dikatakan masih perawan, yang mana dia adalah anak darah Maria gitu. Dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ini namanya siapa sebenarnya? Apakah Esau, Yesus, atau Immanuel? Inilah kalau akibatnya kalau nama itu sekarang ganti ya. Akhirnya, jadi nggak tahu kita siapa nama sebenarnya gitu kan. Maria ternyata masih perawan, masih darah. Kita tahu dari mana dia masih perawan. Ini dikonfirmasi sendiri oleh malaikat pada waktu itu. Dan Yusuf mengiyakan, dia tahu bahwa Maria masih perawan. Karena Yusuf pun tidak pernah menyentuh Maria. Dalam bahasa Yunaninya memakai ido, he, parthenos. Nah, Parthenos ini kalau dalam bahasa Inggrisnya ada beberapa arti ya. Yang pertama yaitu virgin. Bagaimana dia itu sebenarnya masih virgin, dia belum kesentuh dan dia belum pernah melakukan hubungan jasmani dengan laki-laki manapun. Jelas dalam bahasa Inggrisnya kata behold a virgin shall be with child and shall bring forth a son. Jelas ya dikatakan bahwa di sini a virgin shall, seorang perawan itu, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan. Jadi mengkonfirmasi bahwa Yesus bukanlah hasil dari hubungan jasmani antara Yusuf dengan Maria, ataupun Yusuf ataupun Maria dengan orang-orang yang lain selain Yusuf. Mudah-mudahan hal ini dapat mengedukasi kita untuk kita tidak tersesat. Ya, faktanya Anda sesat gitu kan. Karena Anda tidak paham bahwa seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi semua poin sampai itu adalah bukti Luis tersesat gitu kan. Jangan sampai dengan statement atau tuduhan yang seperti itu kita percaya dan akhirnya kita tidak tahu mana yang benar. Dan terus dukung channel ini untuk terus berjalan di dalam
pembelajaran yang edukatif dan membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Apanya edukatif gitu? Guys, channel ini sangat tidak edukatif. Justru channel saya itulah yang bikin channel dia edukatif dengan komentar saya, meluruskan apa yang dia sampaikan. Yang dia bilang orang lain ngawur, padahal dia yang ngawur. Ya, dia mencoba untuk edukasi, ternyata dia yang teredukasi gitu kan. Yesus Kristus. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.